Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Maria Memilih yang Terbaik, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir akan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 orang yang dapat kita temukan dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42 yang diwartakan oleh gereja pada hari Minggu ini. Mereka adalah Yesus, Marta, dan Maria. Tuhan Yesus singgah atau mampir di rumah Marta yang saudaranya bernama Maria. Yesus adalah tamu mereka. Sepengetahuanku, kalau ada orang bertamu ke rumahku, maka aku akan menyambut tamu itu dengan ramah. Mempersilahkannya duduk sambil menanyakan beberapa hal seperti, apa keperluannya? Dari mana ya? Kalau saya masih asing dengan tamu itu, atau mau minum apa? Intinya, kita memberikan perlakuan yang pantas kepada sang tamu tersebut. Betul? Nah, saudara Marta yang bernama Maria langsung duduk dekat Yesus dan menemani tamu istimewa itu. Marta sibuk melayani. Tentu tidak ada yang salah dengan 2 perempuan bersaudara tersebut, bukan? Namun, Marta merasa dibiarkan melayani tamunya seorang diri. Lalu ia berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudara-saudari terkasih, mungkin ada di antaramu yang berkata, "Betul itu yang dikatakan oleh Marta." Atau mungkin Anda berkata, "Ini sudah betul, Marta menyediakan hidangan untuk tamunya. Maria menemani tamunya supaya merasa diterima dengan baik." Baik Maria dan Marta sesungguhnya sudah memainkan perannya sendiri-sendiri dengan baik. Apa yang salah dengan Maria? Apa yang keliru dengan Marta? Tamu yang datang ke rumah kita itu pertama-tama ingin bertemu dengan kita, bukan mencari panganan atau minuman. Mereka ingin disambut dengan kehadiran kita di dekatnya. Kalau hari ini kita mendengar jawaban Tuhan Yesus kepada Marta kurang pas, maka kita perlu merenungkannya lebih lanjut. Apa yang bisa kita tangkap dari kata-kata Yesus ini? "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Perhatikan, tamu ini bukan sembarang tamu. Dia adalah Yesus, Tuhan yang berkunjung ke rumah mereka. Mendahulukan Tuhan dengan mendengarkan Dia berfirman itu jauh lebih penting dari segala urusan lainnya. Orang butuh uang untuk hidup, tetapi uang tidak bisa
menghidupkan seseorang. Betul? Saudara-saudari terkasih, apa yang telah dilakukan baik oleh Maria maupun Marta sungguh sesuatu yang baik dan terpuji. Mungkin kita pernah mendengar dan masih ingat ungkapan ini. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Dalam hidup kita sebagai orang beriman, dua sisi kehidupan itu harus dijalankan secara berimbang. Tidak cukup cari rezeki saja, tetapi perlu juga mensyukuri apa yang telah diberkatkan Tuhan untuk keperluan kita sehari-hari. Betul? Apa yang menjadi sedemikian perlu menjadi perhatian Marta ketika Yesus mengatakan bahwa pilihan Maria itu adalah yang terbaik? Apakah Tuhan menafikan apa yang telah diperbuat oleh Marta? Tuhan tidak mengatakan hal itu tidak penting atau tidak baik, tetapi Tuhan mengatakan apa yang dikerjakan oleh Maria adalah pilihan terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan Yesus telah mengingatkan Marta, juga kita, bahwa Tuhan dan kehadirannya harus menjadi skala prioritas, harus diutamakan, harus dinomorsatukan. Tuhan itu jauh lebih penting dari makanan, sandang, maupun papan, juga uang. Untuk hidup orang butuh makan, tetapi makan itu tidak akan bisa membebaskannya dari kematian. Demikian juga dengan sandang, papan, dan uang. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan kita dari kematian. Bukan hanya itu, tetapi inilah firman-Nya. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang keluar. Dan barang siapa percaya kepada Anak Manusia, ia akan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, saya ingin sekedar mengingatkan, dan mudah-mudahan ini ada gunanya dan dapat memupuk dan mendewasakan imanmu juga. Sebagai Homo laborens, manusia sebagai makhluk yang bekerja, yang dibutuhkan bukan hanya tenaga, pikiran, atau modal uang atau harta. Hal yang harus dikedepankan adalah mohon berkat Tuhan untuk menyertai dan memberkati apapun yang sudah kita rencanakan dan akan kita kerjakan. Manusia bisa berikhtiar dan mengusahakan, tetapi kalau Tuhan tidak campur di dalamnya, maka tidak menjadi berkat untuk hidupnya dan seisi rumahnya. Hal yang sudah rutin kita lakukan. Semoga demikian. Kalau mau makan, kita berdoa dahulu. Mau tidur, kita berdoa dahulu. Kalau hendak menyopir mobil atau mengendarai motormu, apakah engkau juga berdoa terlebih dahulu, memohon perlindungan Tuhan? Sebab kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam perjalanan yang akan kita tempuh di hadapan kita. Betul? Inilah yang dimaksudkan dengan pilihan terbaik Maria, bahwa dia menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya, mendengarkan firman-Nya dan kehendak-Nya untuk hidup kita. Seharusnya kita tidak meninggalkan doa dan membiasakan diri membaca dan merenungkan sabda Tuhan setiap hari.
Apakah aku sudah mengutamakan dan melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitasku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami bekerja dengan tangan kami sendiri dan senantiasa memohon berkat-Mu dalam karya-karya kami. Jadilah Engkau Tuhan pemandu dalam setiap karya-karya kami demi Kristus pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.